Dipaksa ibuku untuk menikah dengan duda kaya raya. Namun saat malam pertama aku dibuat tak percaya karena suamiku dan ibuku melakukan hubungan gelap hingga membuatku menangis. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu bunda-bunda semua dari daerah mana saja, agar kita makin akrab, dan bagi bunda yang belum subscriber, jangan lupa untuk klik tombol subscriber agar tidak ketinggalan kisah menarik selanjutnya. Aku, Dea, duduk di tepi ranjang dengan tangan erat menggenggam ujung gaun pengantin yang mahal. Gaun ini terlalu mewah untukku. Sutra putih berpayet kristal yang berkilauan di bawah lampu kamar, dipilihkan langsung oleh Pak Hamdan. Rasanya seperti mimpi buruk. Bagaimana bisa hidupku berubah drastis hanya dalam hitungan minggu? 2 bulan yang lalu, kami masih hidup sederhana. Ayah telah meninggalkan kami dengan segunung utang setelah bisnisnya bangkrut. Ibu, yang selama ini selalu terlihat kuat, tiba-tiba berubah menjadi seorang asing di mataku. Dia mulai sering pergi di malam hari, pulang dengan tas tangan baru atau perhiasan yang tak pernah kami mampu beli sebelumnya. Aku mengira dia bekerja sampingan, sampai suatu malam, dia membawa pulang seorang lelaki, Pak Hamdan. Orang itu memandangiku dengan tatapan yang membuat kulitku merinding. Matanya seperti mengukur setiap inci tubuhku, seolah aku bukan manusia, melainkan barang yang hendak dibeli. Dia, ini Pak Hamdan. Dia, teman lama ibu, kata ibu dengan suara datar, tapi aku bisa melihat tangannya gemetar. Aku tidak menyukainya sejak detik itu. Seminggu kemudian, ibu mengajakku bicara di kamarku. Wajahnya pucat, tapi matanya bersinar dengan tekad aneh. Dia, ibu sudah memikirkannya matang-matang. Kamu harus menikah dengan Pak Hamdan. Aku terkejut, seperti ditampar. Apa? Ibu gila? Dia lebih tua dari Kak Raffi. Kita butuh ini, dia. Suaranya meninggi, lalu tiba-tiba dia menangis. Utang kita sudah terlalu besar. Pemiutang akan menyiksa kita sampai mati jika tidak segera dilunasi. Pak Hamdan bersedia membayar semuanya, dengan syarat kamu menjadi istrinya. Aku mencoba melawan, berteriak, bahkan mengancam kabur. Tapi ibu mengeluarkan kartu terakhirnya. Kalau kamu tidak setuju, mereka akan menyiksa Kak Raffi. Kamu mau lihat kakakmu dibunuh? Aku terdiam. Kak Raffi sedang kuliah di luar negeri, tidak tahu masalah di rumah. Ibu tahu persis bahwa dia adalah titik lemahku. Dan begitulah, aku terjebak. Pernikahan berlangsung cepat. Hanya acara kecil di Kawa dengan beberapa kerabat yang bahkan tidak aku kenal. Tidak ada sukacita, tidak ada senyuman tulus. Aku seperti boneka yang dipaksa mengangguk dan tersenyum. Sementara Pak Hamdan berdiri di sampingku dengan senyum puas, seolah baru memenangkan sebuah lelang. Malam ini, malam pertamaku sebagai istri orang yang kubenci, aku menatap cermin. Wajahku pucat, mata merah karena menangis diam-diam. Gaun pengantin yang indah ini terasa seperti kain kafan. Di luar pintu, langkah kaki berat Pak Hamdan semakin dekat. Aku menggigit bibir sampai berdarah. Ini hanya awal. Dan aku bersumpah, suatu hari, mereka semua akan membayar untuk ini. Kamar pengantin itu mewah, terlalu mewah. Ranjang king size dengan spray sutra merah, kelambu tipis yang mengalun lembut ditiup AC, dan lampu temaram yang seharusnya menciptakan suasana romantis. Tapi bagiku, ini seperti sel penjara. Aku duduk di tepi ranjang, jari-jariku menggenggam erat ujung gaun malam yang dipaksakan Pak Hamdan untuk kupakai. Gaun itu pendek, ketat, dan membuatku merasa telanjang. Dia. Suara itu membuat seluruh tubuhku kaku. Pak Hamdan berdiri di pintu, sudah melepas jas dan hanya mengenakan kaos putih yang menempel di tubuhnya yang kekar. Matanya mengarah padaku, dingin, penuh nafsu, tapi juga ada sesuatu yang lain, semacam kemenangan.
Seperti aku adalah hadiah yang akhirnya dia dapatkan setelah lama menunggu. Dia melangkah mendekat, dan setiap langkahnya membuat jantungku berdetak semakin kencang. "Kamu cantik sekali malam ini," bisiknya, tangannya menyentuh pundakku. Aku menggeliat, tapi dia mencengkeram lebih kuat. Jangan dulu." Suaraku gemetar. Dia mengeluarkan suara tawa pendek. "Kita sudah menikah, Dea. Ini hak suamimu." Tangannya mulai bergerak turun, tapi tiba-tiba, dering teleponnya memecah ketegangan. Dia mengerang kesal, melihat layar ponselnya, lalu wajahnya berubah. "Tunggu di sini," perintahnya sebelum keluar kamar dengan langkah cepat. Aku menarik napas lega, tapi kemudian penasaran. Siapa yang bisa membuatnya buru-buru seperti itu di malam pernikahannya sendiri? Dengan hati berdebar, aku mengendap-endap mengikutinya. Suara desis dan erangan samar terdengar dari ujung koridor, dari kamar tamu utama. Pintunya sedikit terbuka. Dan di sana, Ibu. Dia berbaring di atas sofa, gaunnya tersingkap, dengan Pak Hamdan di atasnya. "Kamu tidak sabar, ya? Harus malam ini juga?" Goda ibu dengan suara mendesah yang tak pernah kudengar darinya sebelumnya. "Sudah lama kita tidak seperti ini," balas Pak Hamdan, suaranya serak. Aku merasa mau muntah. Tapi yang paling menghancurkan adalah kalimat berikutnya. "Bagaimana dengan Dea? Kamu tidak jadi menyentuhnya?" tanya ibu. Pak Hamdan tertawa. "Biar saja dulu. Biar dia ngerasain dikhianatin sama orang yang paling dia percaya." Aku mundur, kepala pusing. Dunia seakan runtuh. Kaki gemetar. Aku kembali ke kamar, lalu pingsan di lantai. Dan di kegelapan itu, satu hal yang jelas. Ini bukan sekadar pernikahan paksa. Ini permainan jahat. Dan aku baru saja menjadi bidaknya. Matahari pagi menyinari wajahku melalui jendela kamar, tapi tak ada kehangatan yang bisa kurasakan. Aku terbaring di ranjang, masih mengenakan gaun malam yang kini kusut dan lembab oleh keringat dingin semalam. Tubuhku terasa hampa, seperti tenggelam dalam mimpi buruk yang tak kunjung usai. Suara ketukan pelan di pintu membuyarkan lamunanku. "Dea, boleh ibu masuk?" Suara ibu. Suara yang dulu selalu menenangkanku, tapi sekarang membuat dadaku sesak. Aku ingin berteriak, ingin mengusirnya pergi, tapi yang keluar dari mulutku hanya desisan lemah. "Masuk." Ibu membuka pintu perlahan. Dia masih mengenakan baju yang sama seperti semalam, gaun hitam sederhana yang kini kusut. Matanya bengkak, seperti habis menangis berjam-jam. Dia berdiri di ambang pintu, tak langsung mendekat, seolah aku adalah binatang liar yang bisa menerkamnya setiap saat. Kamu lihat semalam, ya?" Suaranya bergetar. Aku mengangkat kepala, menatapnya langsung. Ibu pikir aku bisa tidur nyenyak setelah melihat ibuku sendiri berselingkuh dengan suamiku di malam pernikahanku. Ibu terisak, tangannya menutup mulut. "Dea, Ibu." "Jangan," potongku, tiba-tiba bangkit dari tempat tidur. "Jangan bilang ini untuk kebaikanku. Jangan bilang ibu terpaksa. Aku lihat sendiri bagaimana ibu menikmatinya." Air mata ibu mengalir deras sekarang. Dia merosot di lantai, seperti boneka yang talinya putus. "Ibu tahu, ibu jahat. Tapi kamu harus mengerti." "Mengerti apa?" "Bahwa ibu menjual anak sendiri." Dia menggeleng keras. "Bukan seperti itu, Hamdan, dia sengaja melakukan ini. Ini semua rencananya dari awal." Dengan langkah gontai, ibu merangkak mendekat dan mencoba memegang tanganku. Aku menarik diri, tapi dia tetap berbicara. "Dulu, sebelum menikah dengan ayahmu, ibu dan Hamdan pernah berpacaran. Tapi ibu memilih ayah karena Hamdan terlalu posesif, terlalu kejam." Napasnya tersendat. Setelah ayah meninggal, Hamdan muncul lagi.
Dia tahu kita punya utang. Dia sengaja membiarkan utang itu membengkak, sampai kita benar-benar terjepit. Aku menatapnya tak percaya. Jadi ini, balas dendam. Ibu mengangguk pelan. Dia bilang, dia akan melunasi semua utang kita. Tapi dengan syarat, kamu harus jadi istrinya. Dan suaranya hampir tak terdengar. Ibu harus tetap menjadi miliknya juga. Perutku mual. Jadi ini bukan sekadar pernikahan paksa. Ini permainan kekuasaan. Aku hanya bidak dalam rencana Hamdan untuk menyiksa ibu. Kenapa ibu tidak bilang dari awal? Bisikku, suaraku parau. Kamu mau ibu bagaimana? Lihat Kak Raffi disiksa debt collector? Lihat kamu diperkosa orang suruhan Hamdan. Tangis ibu kini menjadi isakan tak terkendali. Dia ancam akan melakukan itu semua kalau ibu tidak menuruti kemauannya. Aku terduduk lemas di lantai, punggungku bersandar di tempat tidur. Semua terasa tidak nyata. Ayahku yang baik hati, ibu yang kuat, keluarga kami yang dulu bahagia. Semua hancur berkeping-keping. Dan sekarang, aku terjebak dalam rumah ini, dengan seorang psikopat yang menjadikan penderitaan kami sebagai hiburan. Tapi yang paling menyakitkan, ibu merangkulku tiba-tiba, tubuhnya gemetar. Maafkan ibu, Dea. Ibu benar-benar tidak punya pilihan lain. Aku ingin memeluknya kembali. Ingin percaya bahwa dia benar-benar tidak punya pilihan. Tapi bayangan ibu dan Hamdan semalam masih terpampang jelas di kepalaku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mendorongnya pergi. Keluar, bisikku. Dia. Keluar, teriakku. Suaraku memecah kesunyian kamar. Ibu terkejut, lalu perlahan berdiri dan meninggalkan kamar dengan bahu yang terkulai. Ketika pintu tertutup, aku menangis seperti anak kecil. Tangisan untuk keluarga yang sudah mati. Tangisan untuk diri sendiri yang harus belajar hidup di neraka buatan Hamdan. Dan yang paling pahit, tangisan karena tahu, dalam hati kecilku, aku tidak akan pernah bisa memaafkan ibu sepenuhnya. Hari-hari berikutnya berubah menjadi siksaan yang tak berkesudahan. Setiap pagi, aku terbangun dengan perasaan hampa, seolah tubuhku hanya sebuah cangkang kosong yang dipaksa bergerak dalam rutinitas yang absurd. Pak Hamdan memperlakukanku dengan dingin, tidak kasar, tapi juga tidak sayang. Aku seperti barang antik yang dia beli untuk dipajang, bukan untuk digunakan. Tapi justru sikap dinginnya itu yang membuatku semakin gila. Kenapa kamu tidak memperkosaku sekalian? Tanyaku suatu malam, ketika dia masuk ke kamarku hanya untuk mengawasiku dari pintu. Matanya menyipit, lalu dia tertawa. Suara rendah yang membuat bulu kuduku berdiri. Kamu pikir ini tentang seks, Dea? Kamu salah besar. Dia melangkah mendekat, tangannya yang besar mencengkeram daguku dengan kasar. Ini tentang kuasa. Tentang membuat ibumu menderita setiap hari, melihat anak perempuannya jadi istri yang tidak diinginkan. Aku menggigit bibir sampai berdarah. Dan bagian terbaiknya, bisiknya, napasnya panas di wajahku. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia harus tersenyum dan pura-pura bahagia untukmu. Dia melepas cengkeramannya tiba-tiba, meninggalkan ruangan dengan langkah santai, seolah baru saja bercerita tentang cuaca. Aku terjatuh ke lantai, tangan gemetar menyentuh bekas cengkeramannya di daguku. Malam itu juga, aku menyelinap ke kamar ibu. Dia terkejut melihatku berdiri di pintunya di tengah malam. Dia? Apa? Benarkah? Potongku. Suaraku bergetar. Benarkah semua ini hanya karena ibu memilih ayah dulu? Wajah ibu berubah pucat. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum mengangguk perlahan. Dia tidak pernah bisa menerima penolakanku. Bisik ibu, tangannya memeluk tubuhnya sendiri seperti mencoba melindungi diri. Setelah kamu dan Raffi lahir, dia menghilang. Aku kira semuanya sudah berakhir. Tapi setelah ayahmu meninggal,
Suaranya tercekat. Dia muncul seperti hantu. Awalnya pura-pura baik, mau membantu utang kita. Tapi perlahan, ibu menutup wajahnya. Dia mulai mengancam. Aku mencoba melawan, sampai suatu malam. Apa? Desaku, jantung berdebar kencang. Ibu mengangkat lengan bajunya. Aku menahan napas. Lengannya penuh dengan bekas luka bakar berbentuk lingkaran, seperti dari rokok. Dia bilang, kalau aku tidak menuruti kemauannya, dia akan mulai melakukannya padamu dan Raffi. Dunia seakan berhenti berputar. Sekarang aku mengerti. Aku bukan sekadar tumbal. Aku adalah senjata Hamdan untuk menyiksa ibu seumur hidupnya. Dan yang paling kejam, ibu benar-benar tidak punya pilihan. Tapi apakah pengetahuan ini membuatku bisa memaafkannya? Aku tidak tahu. Yang aku tahu hanyalah satu hal. Aku harus melawan. Tapi bagaimana caranya? Ketika Hamdan mengendalikan segalanya? Jawabannya datang keesokan harinya. Ketika aku secara tidak sengaja menemukan dokumen-dokumen rahasia di kantor Hamdan. Bukti bahwa kekayaannya dibangun dari kejahatan. Dan mungkin, hanya mungkin, ini adalah senjataku untuk membalas dendam. Pintu kayu mahoni itu seharusnya terkunci. Aku tahu, karena setiap kali aku lewat di depan ruang kerja pribadi Pak Hamdan, selalu terdengar bunyi klik kunci elektronik yang mengesankan. Tapi hari ini, mungkin karena buru-buru atau terlalu percaya diri, dia lupa menguncinya sepenuhnya. Aku berdiri di depan pintu itu dengan nafas tertahan. Tangan gemetar melayang di atas gagang pintu. Jangan, bisik suara naluriku. Tapi suara lain, suara kemarahan, dendam, dan kebutuhan untuk bertahan hidup, mendesakku untuk memutar gagang itu. Dengan dorongan pelan, pintu terbuka. Ruangan itu gelap, hanya diterangi sinar bulan dari jendela lebar. Aroma tembakau mahal dan kayu oak memenuhi udara. Perlahan, aku melangkah masuk, memastikan setiap langkahku tak bersuara. Komputer. Itulah yang pertama kali menarik perhatianku. Layar monitor Hamdan masih menyala, hanya dalam mode sleep. Dengan hati berdebar, aku menyentuh mouse-nya. Password. Tentu saja. Aku hampir menyerah, sampai mataku menangkap secari kertas yang menempel di bawah keyboard. Deretan angka yang terlihat seperti... Aku mencobanya. Bingo. Layar komputer menyala, memamerkan lusinan folder rapi. Aku membuka satu persatu dengan cepat, takut Hamdan tiba-tiba kembali. Folder pertama, Proyek L. Isinya membuat darahku membeku. Dokumen pengalihan dana proyek perumahan rakyat. Laporan keuangan fiktif. Surat-surat tanah ilegal. Semuanya dengan cap dan tanda tangan resmi, termasuk tanda tangan Hamdan sendiri. Folder kedua, koneksi. Foto-foto Hamdan dengan pejabat tinggi. Beberapa di antaranya aku kenal dari berita, orang-orang yang sering disebut sebagai pemberantas korupsi. Tapi di foto-foto ini, mereka sedang menerima amplop tebal dari Hamdan di tempat-tempat tersembunyi. Folder ketiga yang kubuka membuatku nyaris menjerit. Dia. Isinya, foto-fotoku dari berbagai sudut. Beberapa diambil tanpa pengetahuanku. Saat aku tidur, mandi, bahkan yang paling mengerikan, foto close-up wajahku saat menangis di kamar mandi 3 hari lalu. Perutku mual. Aku ingin segera keluar dari ruangan ini, tapi sesuatu menghentikanku. Sebuah flash disk kecil tergantung di sisi meja, dengan stiker bertuliskan, backup penting. Tanpa pikir panjang, aku mencabutnya dan bersiap keluar. Menemukan sesuatu yang menarik. Suara itu, dalam, dingin, penuh ancaman, membuatku membeku. Pelan-pelan, aku berbalik. Hamdan berdiri di pintu, senyum tipis di wajahnya. Tapi matanya, oh Tuhan, matanya, seperti 2 lubang hitam yang siap menelan hidupku. Dea.
Dia menggelengkan kepala. Aku tahu kamu penasaran, tapi masuk ke ruangan suami tanpa izin? Tidak sopan. Aku mencoba berbicara, tapi lidahku seperti batu. Dia melangkah mendekat. Setiap langkahnya seperti palu godam di kuburanku sendiri. Aku sebenarnya marah, bisiknya. Tapi kamu tahu? Aku malah terkesan. Akhirnya kamu menunjukkan sedikit nyali. Tangannya tiba-tiba mencengkeram pundakku. Tapi sekarang, flash diskku. Aku menggigit bibir. Otak berputar mencari jalan keluar. Tiba-tiba, bring. Teleponnya berdering. Dia mengutuk dalam hati, melihat layar, lalu wajahnya berubah. Ini penting, desisnya. Kembali ke kamarmu. Kita lanjutkan ini nanti. Aku nyaris berlari keluar. Flash disk masih terkepal erat di tanganku. Saat pintu kamarku terkunci, aku baru menyadari. Aku mungkin baru saja memegang senjata untuk menghancurkan Hamdan. Tapi, apakah aku cukup berani menggunakannya? Dan yang lebih penting, apa yang akan Hamdan lakukan padaku ketika dia menyadari ada yang hilang? Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pernikahan paksa ini, aku tersenyum. Senyum penuh bahaya. Karena sekarang, permainannya menjadi lebih seimbang. Hari-hari berikutnya berjalan dengan tegang seperti kawat yang siap putus. Aku menyembunyikan flash disk itu di tempat yang tak terduga, dalam rongga laci kecil di balik cermin riasku, tempat yang bahkan pembantu tak pernah bersihkan. Setiap kali Hamdan melemparkan tatapan curiga, aku memaksakan senyum datar, berpura-pura menjadi istri penurut yang tak berdaya. Namun, segala ketegangan itu pecah ketika suatu sore, suara benturan keras terdengar dari ruang tamu. Kau pikir aku tidak tahu? Suara itu, dalam, marah, dan sangat familiar, membuat jantungku berhenti berdetak. Kakakku. Aku berlari ke ruang tamu, menyaksikan pemandangan yang tak pernah kubayangkan. Raffi, kakak laki-lakiku yang selama ini kulindungi dari kebenaran pahit ini, berdiri dengan wajah merah padam, menatap ibu yang terpana. Raffi, kapan kamu? Jawab pertanyaanku, Ibu. Raffi membentak, tangannya menggenggam erat ponsel. Aku baru saja mendapat telepon dari teman SMA Dea. Katanya Dea dinikahkan paksa dengan Pak Hamdan? Itu benar. Ibu terhuyung mundur. Wajahnya seketika kehilangan warna. Mataku menatap mereka bergantian. Tenggorokanku terasa kering. Kakak. Aku mencoba menenangkan, tapi Raffi mengabaikanku. Dia mengacungkan ponselnya. Dan ini? Apa ini? Di layar, sebuah foto buram tapi masih bisa dikenali. Ibu dan Hamdan berpelukan mesra di sebuah restoran, seminggu sebelum pernikahanku. Udara di ruangan itu seketika berubah. Kamu menjual adikku sendiri untuk... Raffi menggigit bibirnya sampai berdarah. Untuk tetap bisa berselingkuh dengan bajingan itu. Ibu terisak, menjatuhkan diri ke sofa. Bukan seperti itu. Raffi. Lalu seperti apa? Raungan Raffi menggema di seluruh ruangan. Aku pergi 3 tahun untuk kuliah. Percaya ibu bisa jaga Dea. Dan yang ibu lakukan? Menjualnya seperti barang. Aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Air mata di mata kakakku yang keras kepala itu. Kakak, aku mencoba mendekat. Ibu terpaksa. Tidak. Raffi memotong, tidak ada yang bisa memaksamu menikahi lelaki berumur 3 kali lipat usiamu. Ini. Tiba-tiba pintu depan terbanting. Hamdan berdiri di sana. Wajahnya dingin tetapi matanya berapi-api. Raffi, ucapnya datar, kau pulang tanpa memberitahu. Raffi berbalik dengan gerakan cepat. Tubuhnya menegang seperti singa siap menerkam. Pak Hamdan. Tepat sekali. Aku ingin bicara denganmu. Hamdan tersenyum tipis, melangkah masuk dengan sikap terlalu percaya diri.
Tentang apa? Tentang pernikahan adikku. Raffi mengepalkan tangan. Dan hubunganmu dengan ibu. Ruangan menjadi sunyi. Ibu menunduk, bahunya gemetar. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Hamdan mengeluarkan suara tawa pendek. Oh, jadi akhirnya terbongkar juga. Dia mengangkat bahu. Ya, benar. Aku menikahi Dea, dan ibunya tetap menjadi kekasihku. Masalah. Raffi bergerak lebih cepat dari yang kuduga. Dor. Tinjunya menghantam rahang Pak Hamdan dengan kekuatan penuh, membuat tubuh besar itu sempoyongan. Bajingan. Raffi mengaum, siap menyerang lagi. Tapi Pak Hamdan lebih cepat. Dengan gerakan terlatih, dia menangkis dan membalas dengan pukulan ke perut yang membuat Raffi terpental ke lantai. Kakak! Aku berteriak, berlutut di samping kakakku yang terisak-isak menahan sakit. Hamdan mengusap sudut mulutnya yang berdarah, lalu tersenyum. Pelajaran pertama, anak muda. Jangan tantang orang yang lebih kuat. Dia membalikkan badan, tapi sebelum pergi, melemparkan kalimat terakhir. Raffi, kau boleh tinggal seminggu. Tapi ingat, matanya gelap, satu langkah salah, dan kau akan membuat adikmu menderita lebih dari sekarang. Ketika pintu tertutup, barulah aku menyadari, tanganku basah oleh darah Raffi. Kakak. Raffi memegang erat tanganku. Dea, maafkan aku. Aku tidak tahu. Ibu mendekat dengan wajah penuh penyesalan, tapi Raffi mengangkat tangan. Jangan. Suaranya seperti baja. Aku tidak bisa memaafkanmu untuk ini, Ibu. Tidak sekarang. Malam itu, di kamarku, Raffi duduk di samping tempat tidurku sambil mengompres bibirnya yang bengkak. Kita harus membawamu pergi dari sini, bisiknya. Aku menggeleng. Dia akan menghancurkan kita semua jika aku kabur. Lalu apa rencanamu? Aku menarik napas dalam-dalam, lalu membuka laci kecil tempatku menyimpan flash disk. Ini. Raffi mengernyit melihat isinya. Dokumen-dokumen korupsi Pak Hamdan. Wajahnya pelan-pelan berubah. Kau serius? Aku mengangguk. Tapi kita butuh bantuan. Raffi tersenyum untuk pertama kalinya sejak pulang. Senyum penuh tekad. Untungnya, teman sekamar kuliahku adalah jurnalis investigasi. Di luar jendela, petir menggelegar. Seperti pertanda badai yang akan datang. Badai yang akan kita hadirkan untuk menghancurkan Hamdan. Pagi itu, aku terbangun oleh suara tangisan yang tertahan dari balik pintu kamar mandi. Suara itu samar, tercekik oleh desahan nafas yang terputus-putus, tapi cukup jelas untuk membuatku langsung terjaga. Aku menggeser tubuhku pelan-pelan, mendekati sumber suara itu. Kamarku dan kamar mandi terhubung dengan pintu kecil yang biasanya tak pernah terkunci. Dengan hati berdebar, aku menempelkan telingaku di kayu pintu. Tolong, jangan. Suara itu, Siska. Pembantu muda yang baru bekerja di rumah ini 2 bulan lalu. Gadis desa berusia 19 tahun dengan senyum malu-malu dan mata yang selalu menunduk ketika diajak bicara. Kamu pikir kamu bisa menolak? Suara itu membuat darahku membeku. Hamdan. Pak, saya tidak. Ces. Suara tamparan keras disusul rintihan sakit. Buka bajumu. Jangan buat aku mengatakannya 2 kali. Aku menggigit bibirku sampai berdarah. Tangan gemetar mencengkeram gagang pintu, tapi tubuhku membeku. Apa yang bisa kulakukan? Jika aku masuk, Pak Hamdan mungkin akan mengalihkan kemarahannya padaku, atau lebih buruk, pada Siska. Tapi ketika terdengar suara sobekan kain dan jeritan pendek yang segera dipatahkan, aku tidak tahan lagi. Dengan segala keberanian yang kukumpulkan, aku menggedor pintu kamar mandi sekuat tenaga. Hamdan, ada telepon penting dari Bapak Wali Kota. Suara dari luar.
Ternyata ibu yang juga mendengar keributan itu. Dari balik pintu, terdengar kutukan kasar, lalu suara gerakan tergesa. Beberapa detik kemudian, pintu kamar mandi utama di luar terbuka dengan suara keras. Aku segera membuka pintu penghubung kamarku. Pemandangan di hadapanku membuat perutku mual. Siska tergeletak di lantai basah, baju dinasnya robek di bagian dada, wajahnya bengkak dan merah oleh tangisan. Dia mengerang ketika mencoba menutupi tubuhnya dengan tangan yang gemetar. Aku tidak bisa menolak. Isaknya memecah hati. Dia bilang, akan mengusir keluargaku dari tanah kami. Aku berlutut di sampingnya, seketika merasa bersalah karena selama ini hanya memikirkan penderitaanku sendiri. Setidaknya aku masih punya kamar pribadi, masih dianggap sebagai nyonya rumah. Tapi Siska? Dengan hati-hati kubantu dia berdiri, lalu membawanya ke kamarku. Kuganti bajunya yang robek dengan sweater lamaku, memberinya air hangat, dan mendudukannya di tepi tempat tidur. Kamu harus melapor ke polisi, bisikku. Siska menggeleng keras, matanya membesar ketakutan. Tidak, dia punya polisi di sakunya. Keluargaku akan... SHHH, kusap punggungnya yang masih gemetar. Aku mengerti. Tapi di dalam hatiku, kemarahan mulai mendidih lebih kuat dari sebelumnya. Hamdan bukan hanya monster bagiku dan ibu. Dia memperlakukan semua perempuan di sekitarnya seperti barang miliknya. Ketika Siska sudah cukup tenang untuk kembali ke kamarnya, aku segera mencari Raffi. Kudapati dia di taman belakang, sedang berbicara serius di telepon. Begapa melihatku, dia segera menutup pembicaraan. Ada apa? Aku butuh bantuanmu, desisku, memastikan tak ada yang mendengar. Bukan untuk aku lagi, untuk Siska. Kuceritakan apa yang terjadi pagi itu. Wajah Raffi berubah merah, tangannya mengepal sampai buku-buku putih. Itu cukup, geramnya. Kita harus bertindak sekarang. Tidak, pegang lengannya. Kita butuh bukti lebih kuat. Kita butuh korban lain yang berani bersaksi. Raffi menghela nafas panjang. Teman kampusku, yang jurnalis itu, dia punya kontak di LSM Perlindungan Perempuan. Mereka bisa membantu Siska, tapi dia butuh bukti rekaman. Kata-kata kita saja tidak cukup untuk menjatuhkan orang seperti Hamdan. Malam itu, sementara seluruh rumah terlelap, aku menyelinap ke ruang kerja Hamdan lagi. Kali ini, aku tidak mencari dokumen. Aku mencari sesuatu yang lebih berharga. Dan aku menemukannya. Sebuah kamera pengintai kecil tersembunyi di balik rak buku. Hamdan merekam semuanya, termasuk kejahatannya terhadap Siska. Tapi bagaimana cara mengambil rekaman itu tanpa ketahuan? Jawabannya datang dari tempat tak terduga. Saat aku berbalik, kulihat ibu berdiri di pintu. Mataku merah bengkak tapi penuh tekad. Aku akan membantumu, bisiknya. Untuk pertama kalinya sejak drama ini dimulai, aku melihat kilatan ibu yang dulu, perempuan kuat yang dulu melindungiku dari segala bahaya. Dan mungkin, hanya mungkin, kita bisa menghancurkan Pak Hamdan bersama-sama. 3 minggu telah berlalu sejak kejadian mengerikan dengan Siska. Gadis malang itu kini telah diam-diam kami amankan di tempat teman Raffi, jauh dari cengkeraman Hamdan. Setiap kali berpikir tentang apa yang dialaminya, dadaku sesak oleh kemarahan yang tak tersalurkan. Tapi malam ini, ada sesuatu yang jauh lebih mengkhawatirkan mengusik pikiranku. Aku berdiri di kamar mandi mewah yang menjadi saksi bisu penderitaanku, menatap benda kecil di tanganku dengan perasaan campur aduk antara takut dan tidak percaya. 2 garis merah jelas terpampang di alat tes kehamilan itu. Tidak. Bisikku gemetar. Ini tidak mungkin. Kalkulasi cepat di kepalaku membuatku semakin panik. Sudah hampir 2 bulan sejak pernikahan paksa itu, dan meski Hamdan belum pernah menyentaiku secara sempurna,
Ada beberapa malam di mana aku terbangun dengan perasaan aneh, seolah ada yang tak beres dengan tubuhku. Selalu kupikir itu hanya mimpi buruk. Tapi, bruk, pintu kamar mandi terbanting terbuka. Hamdan berdiri di sana dengan kemejanya yang terbuka, menatapku dengan pandangan tajam. Sudah sejam kau di sini. Ada apa? Matanya jatuh pada benda di tanganku. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat ekspresi terkejut di wajahnya. Dia menyambar tes kehamilan itu dari tanganku, memeriksanya dengan cermat. Wajahnya berkerut dalam ekspresi aneh antara kemarahan dan, apakah itu kegembiraan? Kamu hamil? Suaranya terdengar aneh. Aku menggeleng cepat. Itu pasti kesalahan alat. Kita belum pernah. Dia menatapku dengan pandangan yang membuatku merinding. Kau benar. Aku selalu pakai kondom. Setiap kali, kata-katanya menggantung di udara seperti ancaman. Perlahan-lahan, aku mulai memahami arti di balik kalimat itu. Pak Hamdan mendekat, tubuh besarnya menghalangi jalan keluarku. Jadi kalau bukan aku, bisiknya dengan suara berbahaya. Lalu siapa yang menghamilimu, Dea? Aku terpeleset jatuh ke lantai, punggungku menempel dingin pada keramik. Tidak, aku tidak. Diam. Raungannya membuat seluruh ruangan bergema. Tangannya mencengkeram rambutku, menarik kepalaku hingga wajah kami berhadap-hadapan. Kau berani berselingkuh? Di rumahku? Dengan nyawamu? Air mataku mengalir deras. Aku tidak berselingkuh. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Senyum dingin merekah di wajahnya. Oh, aku mengerti sekarang. Ini bukan tentang perselingkuhan, bukan. Dia melepaskanku tiba-tiba, berjalan mondar-mandir di kamar mandi. Ini lebih buruk. Kau mencoba menjebakku. Hamil di luar nikah lalu pura-pura ini anakku. Tidak. Aku. Tidak penting. Potongnya dengan gerakan tangan. Besok pagi kau akan pergi ke dokter kandungan. Jika ternyata kau benar hamil. Matanya berbinar dengan keganasan yang membuat darahku membeku. Kita akan tahu kebenarannya. Dia meninggalkan aku tergeletak di lantai kamar mandi. Pintu dibantingnya dengan keras. Aku mendengar suara kunci berputar dari luar. Dia mengunciku di dalam. Dalam kesendirian yang mencekam itu, tanganku secara refleks meraih perutku yang masih rata. Ada kehidupan baru di sana? Bagaimana mungkin? Aku yakin Hamdan belum pernah, kecuali potongan-potongan memori mulai menyusun diri seperti puzzle mengerikan. Malam-malam ketika aku terbangun dengan perasaan aneh, pusing, dan tubuh yang sakit tanpa alasan jelas. Selalu kupikir itu efek stres. Tapi, oh Tuhan, bisikku sambil menahan mual. Apakah Pak Hamdan memperkosaku dalam keadaan tidak sadar? Dan yang lebih menakutkan, apakah anak dalam kandunganku ini adalah hasil dari kejahatan itu? Kepalaku berdenyut sakit ketika mencoba mengingat-ingat. Tiba-tiba, suara kecil dari ventilasi udara membuatku terkejut. Dia. Bisik Raffi dari balik ventilasi. Aku di sini. Kau baik-baik saja. Aku merangkak mendekati sumber suara. Kak, aku. Aku dengar semuanya. Suaranya bergetar marah. Kita harus membawamu pergi sekarang. Tidak bisa. Dia mengunci. Percayalah padaku, desisnya. Persiapkan dirimu. Kita bertindak malam ini. Ketika suara Raffi menghilang, aku menyandarkan kepala ke dinding dingin. Di tengah semua kekacauan ini, satu pertanyaan terus mengusik pikiranku. Jika aku benar hamil, apa yang harus kulakukan dengan bayi ini? Anak yang dikandung dari kebencian dan kekerasan? Dan yang lebih penting, apakah aku cukup kuat untuk menghadapi kebenaran yang mungkin lebih mengerikan dari yang bisa kubayangkan?
Malam itu, ketika seluruh rumah terlelap dalam sunyi, aku terbaring di tempat tidur dengan perut yang masih diliputi kecemasan. Hasil tes kehamilan itu masih tergeletak di lantai, seakan menatapku dengan 2 garis merah yang terasa seperti hukuman mati. Aku menekan perutku yang masih rata, mencoba merasakan keberadaan sesuatu di sana, sebuah kehidupan kecil yang mungkin ada, tumbuh dari kegelapan yang tak ku mengerti. Bruk! Suara jendela kamarku yang terbuka dengan kasar membuatku nyaris menjerit. Tapi sebelum suara itu keluar, sebuah tangan menutup mulutku dengan erat. "Dea, tenang. Ini aku, Raffi." Kakakku melompat masuk dengan gerakan gesit, diikuti oleh seorang lelaki asing yang langsung menutup kembali jendela di belakangnya. Lelaki itu tinggi, dengan bahu tebal dan mata tajam yang langsung memindai seluruh ruangan dengan waspada. "Kita tidak punya banyak waktu," bisik Raffi sambil mengeluarkan tas kecil dari bahunya. "Dia Dika, temanku. Dia akan membantumu keluar dari sini." Dika mengangguk padaku, matanya berhenti sebentar di wajahku, seolah membaca semua ketakutan dan keputusasaan yang ada di sana. "Kami punya rencana," ucapnya suara rendah tapi tegas. "Tapi kau harus mengikuti semua instruksiku dengan tepat." Aku ingin bertanya 1000 hal. Siapa dia? Bagaimana Raffi mengenalnya? Apa rencana mereka? Tapi semua kata-kata itu terjebak di tenggorokanku. Yang keluar hanya satu kalimat pendek. Aku mungkin hamil." Raffi mengerutkan kening, lalu memandang Dika. Ada percakapan bisu terjadi di antara mereka sebelum Dika meraih tanganku dengan lembut. "Itu tidak mengubah apapun," katanya. Suaranya begitu meyakinkan sampai-sampai air mataku menetes tanpa kusadari. "Malam ini, kau akan bebas." Dengan gerakan cepat, Dika mengeluarkan pakaian hitam dari tasnya. "Pakai ini. Kita akan melalui jalan samping." Saat aku berganti pakaian dengan gemetar, ku pelajari sosok Dika lebih jelas. Dia mungkin beberapa tahun lebih tua dari Raffi, dengan garis rahang yang kuat dan lengan yang penuh bekas luka kecil, seperti orang yang terbiasa berkelahi. Tapi yang paling mencolok adalah matanya. 2 biji mata hitam yang memancarkan keteguhan sekaligus kehangatan yang tak ku mengerti. "Kau yakin ini akan berhasil?" bisikku sambil mengikat rambutku. Dika tersenyum kecil, senyum pertama yang kulihat di wajahnya. "Aku sudah menyelamatkan banyak orang dari situasi lebih buruk." Raffi membuka jendela kembali, memeriksa sekeliling. "Jelas sekarang. Aku akan duluan, kau ikut Dika." Satu persatu, kami menyelinap keluar seperti bayangan. Taman belakang rumah yang biasanya dipenuhi lampu sorot kini gelap total. Ternyata Dika sudah mematikan listrik samping. Kami merayap di antara semak-semak. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas ranjau. Saat kami hampir mencapai pagar belakang, suara anjing menggonggong membuat jantungku nyaris berhenti. Dika menarik lenganku dengan kuat, menyelipkan kami berdua di balik pohon besar. Tubuhnya yang hangat menempel di punggungku, nafasnya pendek di dekat telingaku. "Diam," bisiknya pelan. Anjing itu mendekat, mengendus-endus udara. Aku menutup mata, berdoa dalam hati. Tiba-tiba, suara panggilan dari jauh memanggil anjing itu kembali. "Lanjut." Dika menarik tanganku. Dalam hitungan menit, kami sudah melompati pagar belakang dan masuk ke dalam mobil tua yang diparkir di jalan gelap. Raffi sudah ada di sana, wajahnya tegang. "Gas! Gas!" serunya saat Dika masuk ke kursi pengemudi. Mobil melesat dengan suara menderu, membawa kami menjauh dari rumah Hamdan. Baru ketika kami berbelok ke jalan raya, aku menyadari bahwa aku benar-benar bebas. Tapi kebebasan itu terasa pahit ketika tangan tanpa sadar meraba perut. Dika menangkap gerakanku dari kaca spion. Matanya bertemu dengan mataku sejenak. "Kita akan pergi ke klinik temanku dulu," katanya, suaranya lebih lembut sekarang. "Untuk memastikan keadaanmu." Aku mengangguk,
tiba-tiba merasa sangat lelah. Saat kepalaku bersandar di jendela, mataku tertutup sendiri. Dalam kegelapan itu, yang terlihat justru wajah Dika. Wajah orang asing yang baru ku kenal. Tapi entah mengapa, membuatku merasa aman untuk pertama kalinya sejak lama. Dan mungkin, hanya mungkin, inilah awal dari sesuatu yang baru. Tapi pertama, kami harus menghadapi kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi pada tubuhku. Klinik kecil di pinggiran kota itu lebih mirip rumah biasa. Hanya plang kecil bertuliskan, Klinik Pratama Bunda, yang menunjukkan fungsinya. Mobil berhenti di halaman belakang, dan Dika memandangiku dengan serius sebelum kami turun. Dokter Maya teman kuliahku, bisiknya sambil membantu aku turun. Kita bisa percaya padanya. Kepalaku masih pusing. Perut terasa mual sejak bangun tadi pagi. Raffi memegang bahuku dengan erat, wajahnya tegang. Kita harus cepat, desisnya, matanya terus memindai sekeliling. Begitu masuk, seorang perempuan berjas putih dengan rambut pendek ikat ekor kuda sudah menunggu. Matanya langsung menuju perutku, lalu ke wajahku yang pasti terlihat kusut. Masuk, ucap Dokter Maya singkat, menuntun kami ke ruang pemeriksaan kecil. Prosedurnya berlangsung cepat. USG menunjukkan apa yang sudah kuduga. Ada janin kecil berusia sekitar 6 minggu di rahimku. Dokter Maya menghela napas panjang. Kamu memang hamil. Masih sangat awal, tapi... Matanya berbinar penuh pertanyaan. Aku tidak ingat. Suaraku tercekat. Aku tidak sadar. Dokter itu seketika memahami. Wajahnya berubah dingin. Kita perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ada kemungkinan kamu diberi obat tertentu. Raffi mengutuk di belakangku. Dika berdiri di dekat pintu, wajahnya seperti topeng batu. Tapi aku melihat kepalan tangannya yang putih. Tiba-tiba, ponsel Raffi bergetar. Wajahnya berubah pucat saat membaca pesan. Ibu. Aku mengangkat kepala. Apa? Dia menunjukkan ponselnya, sebuah foto ibu yang dikirim dari nomor tak dikenal. Ibu terlihat di tempat tidur rumah sakit, wajahnya pucat, tangannya memegang perut. Pesan di bawahnya. Selamat, Dea. Sekarang kamu dan ibumu sama-sama mengandung anakku. Tapi jangan khawatir, aku akan merawat kalian berdua. Dunia seakan berhenti berputar. Ibu, hamil? Suaraku seperti bukan milikku sendiri. Dokter Maya dengan sigap mengambil ponsel itu. Kita harus melapor ke polisi. Ini. Tidak. Dika tiba-tiba bersuara keras. Kalian tidak kenal Pak Hamdan. Dia punya polisi di sakunya. Mataku tak bisa lepas dari foto itu. Ibu dan aku. Dika meraih tanganku dengan kuat. Dia, dengarkan aku. Kita harus pergi sekarang. Semakin cepat kita dapat bukti, semakin cepat kita bisa menghancurkan Pak Hamdan. Tapi aku tidak bisa berhenti memikirkan ibu. Dia mungkin dikurung di suatu tempat, sendirian, mengandung anak dari monster yang sama seperti aku. Kita harus menyelamatkan ibu, bisikku. Raffi menggeleng. Tidak sekarang. Dia terlalu dijaga ketat. Tapi... Dia memandang Dika. Kita punya informasi baru. Jika ibu hamil, itu berarti Pak Hamdan masih berhubungan dengannya. Kita bisa memanfaatkan itu. Dika mengangguk, lalu menatapku. Pertama, kita harus memastikan keselamatanmu. Kedua, kita butuh bukti kuat. Dan ketiga, matanya gelap. Kita akan menghancurkan Pak Hamdan dengan caranya sendiri. Malam itu, di sebuah kamar kos kecil yang disiapkan Dika, aku terbaring sendirian sambil memandangi langit-langit. Di perutku, ada kehidupan yang tidak kuinginkan. Di suatu tempat, ibu mungkin mengalami hal sama. Tapi satu hal yang kini jelas. Ini bukan lagi sekadar menyelamatkan diri sendiri. Ini perang.
Dan untuk pertama kalinya, aku punya sekutu sejati. Dika. Aku memejamkan mata, membayangkan wajahnya yang tegas. Mungkin, hanya mungkin, dialah cahaya di ujung terowongan gelap ini. Hari-hari berlalu dalam persembunyian seperti air yang mengalir pelan di antara bebatuan. Dokter Maya memastikan bahwa kandunganku masih sehat. Meski setiap kali alat USG menyentuh perutku, aku merasakan gelombang mual yang bukan hanya berasal dari fisik, tapi dari lubuk hati paling dalam. Kehidupan kecil ini dikandung dari kegelapan, dari rasa sakit yang tak kuingat, dari tangan kotor Hamdan yang merenggut kendali atas tubuhku. Dika telah mengatur segalanya dengan cermat. Aku tinggal di sebuah apartemen kecil di lantai 4 sebuah kompleks yang sepi, dengan 3 kamera pengintai tersembunyi di sudut-sudut strategis yang terhubung langsung ke ponselnya. Setiap pagi, dia datang membawa makanan dan obat-obatan yang Dokter Maya resepkan. Setiap malam, dia duduk di depan laptopnya, mata tak pernah lelah memantau setiap pergerakan Hamdan. "Lihat ini," bisiknya suatu malam, memutarkan rekaman dari bug yang ditanam Raffi di rumah Pak Hamdan. Layar laptop menunjukkan Pak Hamdan sedang berteriak di telepon, wajahnya merah padam. "Tidak mungkin. Proyek itu sudah pasti," pekiknya, sebelum melemparkan ponselnya ke dinding hingga hancur berkeping-keping. Dika tersenyum, senyum dingin yang pertama kali kulihat darinya. KPK mulai menyelidiki proyek propertinya. Rekaman yang kita kirimkan mulai berbuah. Aku menarik napas dalam. Setelah minggu-minggu mengumpulkan bukti, akhirnya karma mulai berbalik. Tapi hatiku masih berat memikirkan ibu. Di mana dia sekarang? Apakah Hamdan masih menyiksanya? Apakah kandungannya baik-baik saja? Pertanyaan-pertanyaan itu terjawab 3 hari kemudian, ketika Raffi tiba-tiba muncul di depan pintu apartemen dengan wajah pucat dan keringat dingin. "Ibu di rumah sakit," lapornya, nafas tersengal-sengal. Dia keguguran. Dunia berputar. Aku terjatuh di sofa, tangan secara refleks memegang perutku sendiri. "Bagaimana?" Raffi menjatuhkan dirinya di kursi, wajahnya hancur. Dia mencoba kabur. Pak Hamdan marah besar, mendorongnya hingga jatuh dari tangga. Dika mengutuk keras, tinjunya menghantam dinding hingga berdarah. Tapi Raffi melanjutkan dengan suara parau. "Tapi ada kabar baiknya. Ibu sekarang di bawah perlindungan polisi. Pak Hamdan terlalu sibuk dengan masalah KPK sehingga tidak sempat mengurusinya." Malam itu, aku berdiri lama di balkon apartemen, memandangi lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Di perutku, janin yang tak diinginkan itu tumbuh. Di rumah sakit, ibu meratapi kehilangannya. Dan di suatu tempat, Hamdan mungkin sedang merencanakan balas dendam. Dika muncul di sampingku, membawakan segelas air hangat. "Kita akan ke rumah sakit besok," bisiknya. "Dokter Maya sudah mengatur semuanya." Aku mengangguk, tapi yang keluar dari mulutku adalah, "Aku tidak bisa terus seperti ini, Dika. Membesarkan anak hasil pemerkosaan." Dia berdiri diam untuk waktu yang lama. Lalu, dengan gerakan pelan, tangannya yang hangat menutupi tanganku yang dingin. "Kita akan melewati ini bersama," katanya, suaranya tegas seperti baja. "Tapi keputusan ada di tanganmu, Dia. Apapun yang kau pilih, aku akan mendukungmu." Di kejauhan, sirene mobil polisi meraung-raung. Seolah alam semesta sendiri sedang bersiap untuk pertempuran terakhir. Karma telah mulai berjalan. Dan kami akan memastikan Hamdan membayar setiap tetes air mata yang telah dia curi dari kami. Pagi itu, sinar matahari menyelinap melalui tirai tipis apartemen persembunyianku, membentuk garis-garis emas di lantai kayu yang dingin. Aku terbangun dengan keringat dingin, seperti biasa. Mimpi buruk tentang Pak Hamdan masih membayangi. Bayangannya yang besar mengular di lorong-lorong gelap, tangannya yang kasar mencengkeram perutku, meremas janin yang tak diinginkan di dalam rahimku.
Dika sudah bangun lebih awal. Aku mendengarnya berbicara pelan di telepon di ruang tamu. Suaranya tegang. Pastikan dokumen itu sampai ke tangan jaksa hari ini. Tidak, dia tidak boleh tahu dulu. Aku menghela napas. Tangan secara refleks mengusap perut yang masih rata. 6 minggu. Masih sangat awal. Tapi sudah terasa seperti beban 1000 tahun. Pintu kamar terbuka perlahan. Dika berdiri di sana. Wajahnya lelah tapi tetap waspada. Kita harus ke rumah sakit, katanya pendek. Ibu sudah sadar. Jantungku berdebar kencang. Ibu. Selama seminggu terakhir sejak kegugurannya, dia berada dalam keadaan kritis. Dan sekarang, apakah dia? Dia akan baik-baik saja, potong Dika cepat, mungkin melihat kepanikan di mataku. Tapi kita harus berhati-hati. Pak Hamdan punya mata di mana-mana. Perjalanan ke rumah sakit terasa seperti misi mata-mata. Dika memutarbalikkan rute, berhenti tiba-tiba di toko-toko kecil. Matanya terus memantau kaca spion. Raffi sudah menunggu di pintu belakang rumah sakit. Wajahnya lebih cerah dari biasanya. Dia bertanya tentangmu, bisiknya sambil memelukku cepat. Koridor rumah sakit yang steril itu terasa seperti terowongan waktu, membawaku kembali ke malam ketika aku pertama kali tahu tentang kehamilanku, tentang kehamilan ibu, tentang semua kebohongan dan kekejaman yang menyelimuti hidup kami. Ibu terbaring lemah di tempat tidur, wajahnya pucat seperti kertas, tapi matanya masih memiliki cahaya yang sama seperti dulu. Cahaya yang sempat padam selama berbulan-bulan ini. Dia. Suaranya parau, tangannya yang penuh infus meraih tanganku. Aku ingin marah. Ingin berteriak padanya tentang semua rasa sakit yang kualami. Tapi yang keluar justru isakan tak terkendali. Kenapa? Ibu? Kenapa kita harus melalui semua ini? Air mata ibu mengalir deras. Aku salah, Nak. Aku terjebak dalam ketakutan, sampai lupa bahwa sebagai ibu, seharusnya aku melindungimu. Tangannya mengepal. Tapi sekarang, aku punya sesuatu. Dengan gerakan pelan, dia mengeluarkan flash disk dari balik bantalnya. Catatan transaksi gelap Pak Hamdan. Aku ambil sebelum mencoba kabur. Dika segera mengambilnya, wajahnya berbinar. Ini yang kita butuhkan. Tiba-tiba, alarm di ponsel Raffi berbunyi. Wajahnya berubah pucat. Pak Hamdan baru saja masuk gerbang rumah sakit. Panik. Dika segera bertindak. Dea, kamu dan Raffi pergi lewat tangga darurat. Aku akan mengalihkan perhatiannya. Tidak, pegang tangannya. Dia akan membunuhmu. Dika tersenyum. Senyum aneh yang membuat dadaku sesak. Percayalah padaku. Di luar, suara langkah kaki berat sudah terdengar mendekat. Ibu tiba-tiba duduk tegak. Pergi. Sekarang. Raffi menarik lenganku dengan paksa. Saat terakhir sebelum pintu tertutup, aku melihat ibu mengatur wajahnya menjadi ekspresi kosong. Dan Dika berdiri tegak di depan pintu, siap menjadi tameng hidup. Kami berlari melalui lorong-lorong belakang rumah sakit. Nafas tersengal-sengal. Dari kejauhan, teriakan Hamdan menggema. Dia. Aku tahu kau di sini. Tapi yang lebih mengerikan adalah suara berikutnya. Suara benturan keras. Lalu jeritan sakit yang aku tahu bukan berasal dari Pak Hamdan. Suara Dika. Raffi terus menarikku. Tapi aku berhenti tiba-tiba. Tidak. Kita tidak bisa meninggalkannya. Pilihan harus dibuat. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memilih untuk melawan, bukan kabur. Aku berbalik, berlari kembali ke arah bahaya. Karena kali ini, aku tidak akan membiarkan orang yang kucintai terluka lagi. Lorong rumah sakit yang putih dan steril itu tiba-tiba terasa seperti terowongan penyiksaan. Setiap langkahku mendekati sumber suara, jantungku berdetak semakin kencang. Sampai-sampai aku bisa mendengarnya di telinga sendiri.
dengungan keras yang mengalahkan semua suara lain. Raffi berteriak memanggilku dari belakang, tapi aku tidak bisa berhenti. Tidak setelah mendengar jeritan Dika. Ketika aku berbelok ke sudut koridor, pemandangan mengerikan menyambutku. Dika tergeletak di lantai, darah mengalir dari pelipisnya. Hamdan berdiri di atasnya dengan wajah yang tak lagi manusiawi. Mulutnya berbusa, matanya merah padam, tangan kanannya memegang pistol kecil yang biasanya tersembunyi di balik jaketnya. "Akhirnya kau muncul juga," raungnya saat melihatku. Tapi yang membuatku benar-benar membeku adalah sosok di belakangnya. Ibu. Dengan tubuh yang masih lemah dari keguguran, ibu berdiri tegak di pintu kamarnya. Tangan menggenggam erat teko kopi dari ruang perawat. Wajahnya, oh Tuhan, wajahnya tidak lagi menunjukkan ketakutan. Hanya keteguhan. "Hamdan." Suara ibu tiba-tiba menggema di koridor. Hamdan berbalik, senyum mengerikan merekah di wajahnya. "Rina, kau sudah bangun." Ibu tidak memberinya waktu untuk menyelesaikan kalimat. Dengan gerakan cepat yang tak terduga dari perempuan yang baru saja keguguran, dia melemparkan isi teko itu tepat ke wajah Hamdan. Arg. Hamdan menjatuhkan pistolnya sambil menjerit kesakitan. Kopi panas. Wajahnya langsung memerah, kulit seperti melepuh. Dika bergerak cepat, meski lukanya parah. Dia menyambar pistol itu dan mengarahkannya ke Hamdan. "Jangan bergerak." Tapi ibu belum selesai. Dari balik gaun rumah sakitnya, dia mengeluarkan sesuatu, sebuah suntikan kecil. "Kau ingat ini, Hamdan?" bisik ibu dengan suara yang membuat bulu kuduku berdiri. "Obat yang sama yang kau gunakan pada dia, yang membuatnya tidak ingat apapun saat kau memperkosanya." Hamdan mencoba mundur, tapi Dika menendang kakinya hingga pria itu jatuh berlutut. "Rina, sayang, jangan." Hamdan merintih. Ibu tidak ragu. Dengan gerakan cepat, dia menusukkan jarum suntik itu ke leher Hamdan. "Tidurlah, sayang," bisik ibu sambil menatap lelaki yang telah menghancurkan hidup kami itu perlahan kehilangan kesadaran. "Dan semoga kau bermimpi buruk selamanya." Koridor yang awalnya sunyi tiba-tiba dipenuhi suara. Perawat berteriak, alarm berbunyi, suara langkah kaki security yang bergegas mendekat. Dika segera bangkit, meski wajahnya pucat karena kehilangan darah. "Kita harus pergi. Sekarang." Tapi ibu tidak bergerak. Dia memandang Hamdan yang sudah tak sadarkan diri dengan tatapan kosong. "Aku sudah memanggil polisi sebelum kalian datang," bisiknya. "Mereka punya semua bukti. Rekaman penyiksaan, korupsi, pemerkosaan." Raffi mendekat, wajahnya bingung. "Ibu, apa yang ibu lakukan?" Ibu tersenyum, senyum paling sedih yang pernah kulihat. "Aku akhirnya menjadi ibu yang seharusnya." Dari kejauhan, sirene polisi semakin dekat. Ibu menatapku lama, matanya berlinang. "Maafkan ibu, dia. Tapi ini satu-satunya cara." Dengan gerakan cepat, dia mengambil pistol dari tangan Dika dan menembakkan 2 kali ke udara. "Ibu, tidak," teriakku. Tapi sudah terlambat. Ketika polisi masuk ke koridor, yang mereka lihat adalah ibu berdiri dengan pistol di tangan, Hamdan tak sadar di lantai, dan kami bertiga yang berlumuran darah. "Tangkap aku," kata ibu dengan suara keras dan jelas. "Aku yang menembak Hamdan." Dika mencoba protes, tapi ibu membisikkan sesuatu yang membuatnya diam. Aku tidak mendengar apa yang diucapkan, tapi melihat Dika mengangguk pelan, wajahnya hancur. Polisi segera memborgol ibu. Saat dia dibawa pergi, tatapan terakhirnya kepadaku penuh dengan segala yang tak sempat diucapkan. "Maaf, cinta, dan selamat tinggal." Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku benar-benar kehilangan ibu. Sementara di perutku, anak dari kebencian itu terus tumbuh.
Kamar rumah sakit yang sempit itu terasa seperti penjara sementara. Dika duduk di tepi tempat tidur, kepalanya sudah dibalut perban, tapi matanya masih gelap oleh kemarahan yang tak tersalurkan. Raffi mondar-mandir seperti harimau dalam sangkar, sesekali mengutuk keras ketika ponselnya menunjukkan berita terbaru. Ibu ditahan sebagai tersangka percobaan pembunuhan terhadap Hamdan. Aku duduk di dekat jendela, tangan gemetar memegang flash disk berisi semua bukti kejahatan Hamdan, pemberian terakhir ibu sebelum dia mengorbankan dirinya. Kita tidak bisa menunggu lebih lama, kataku, suaraku lebih stabil dari yang kuduga. Dika mengangkat kepalanya. Kau yakin mau melakukan ini? Begitu bukti ini keluar, tidak ada jalan kembali. Aku memandangi perutku yang masih rata. Di dalam sana, janin hasil pemerkosaan Hamdan terus tumbuh. Tapi sekarang, setelah melihat pengorbanan ibu, segalanya menjadi jelas. Tidak ada jalan kembali sejak awal, bisikku. Dengan bantuan Dr. Maya, kami mengatur pertemuan rahasia dengan jaksa yang sedang menangani kasus korupsi Hamdan. Kantornya kecil dan tidak mencolok, jauh dari gedung pengadilan yang megah. Jaksa itu, lelaki parubaya dengan kacamata tebal, memeriksa isi flash disk dengan cermat. Matanya semakin membesar saat melihat isinya. Ini lebih dari yang kami punya, gumamnya. Catatan transaksi gelap, rekaman pembicaraan dengan pejabat, bahkan suaranya tercekat saat melihat folder khusus berisi video-video tak senonoh dengan berbagai perempuan, termasuk rekaman pemerkosaanku yang buram tapi masih bisa dikenali. Tanganku gemetar memegang meja. Apakah ini cukup untuk membebaskan ibu saya dan mengunci Hamdan selamanya? Jaksa itu menatapku lama. Ini lebih dari cukup. Tapi dia melihat perutku. Kau siap menjadi saksi? Dengan kondisimu sekarang. Dika yang selama ini diam tiba-tiba bersuara keras. Dia tidak perlu jadi saksi. Bukti ini sudah berbicara sendiri. Tapi aku meletakkan tangan di lengan Dika. Saya akan bersaksi, kataku pelan tapi jelas. Untuk ibu. Untuk Siska. Untuk semua perempuan yang pernah jadi korbannya. Perjalanan pulang sunyi. Raffi memegang setir dengan erat, sementara Dika terus memandangiku dari kursi samping. Matanya penuh pertanyaan yang tak sempat diucapkan. Malam itu, ketika Raffi sudah terlelap di kamar sebelah, Dika dan aku duduk di balkon kecil apartemen. Kota di bawah kami berkilauan seperti lautan bintang, indah tapi jauh. Kau tidak harus menjaga janin itu, bisik Dika tiba-tiba. Aku menatapnya, terkejut. Dokter Maya bisa membantumu, jika kau memutuskan untuk tidak melanjutkan kehamilan ini. Angin malam terasa dingin di kulitku. Aku memandangi perutku, mencoba merasakan kehidupan di dalamnya. Bayi yang dikandung dari kebencian, dari rasa sakit, dari malam-malam ketika aku tak sadarkan diri. Tapi entah mengapa, yang terlintas justru bayangan ibu, wajahnya saat dia memilih masuk penjara demi melindungiku. Aku belum bisa memutuskan. Akhirnya aku berkata. Dika mengangguk, tidak memaksa. Tangannya yang hangat menutupi tanganku yang dingin. Apapun keputusanmu, aku akan tetap di sini. Di kejauhan, sirene mobil polisi meraung-raung. Besok, badai akan datang. Badai yang akan kami hadapi bersama. Badai terakhir sebelum kebebasan. Pagi itu, kabut tebal menyelimuti kota ketika kami tiba di lembaga pemasyarakatan kelas I. Udara lembab dan bau disinfektan menyengat memenuhi ruang tunggu. Dika duduk di sampingku. Tangannya yang hangat terus menggenggam erat tanganku yang dingin. Raffi berdiri di dekat jendela. Wajahnya tegang sambil sesekali melirik jam dinding. Keluarga Rina Suryani. Seorang petugas wanita memanggil kami dengan suara datar. Kami serentak berdiri. Kami diizinkan bertemu? Tanyaku, suaraku gemetar. Petugas itu menggeleng. Tidak untuk saat ini.
Ibu kalian dipindahkan ke rumah sakit jiwa setelah kemarin malam menunjukkan perilaku tidak stabil. Dunia seakan runtuh di bawah kakiku. Tidak mungkin. Raffi melangkah mendekat. Ibu kami sehat. Petugas itu menghela napas. Dia terus-menerus bicara sendiri, menyebut nama Hamdan, kadang menjerit-jerit seperti melihat sesuatu yang tidak kami lihat. Perjalanan ke RSJ terasa seperti mimpi buruk. Gedung putih tinggi dengan jeruji besi di setiap jendela tampak lebih mirip penjara daripada rumah sakit. Psikiater yang menangani ibu, seorang perempuan parubaya dengan kacamata bundar, menjelaskan dengan suara pelan. Ibu kalian mengalami psikosis akut. Dia kehilangan kontak dengan realitas, hidup di dunia delusinya sendiri. Apakah ini bisa disembuhkan? Tanyaku, mencoba menahan isakan. Dokter itu menghela napas. Kami akan berusaha. Tapi trauma yang dia alami sangat berat. Kekerasan fisik, psikologis, kehilangan bayi. Ketika akhirnya diizinkan melihat ibu, pemandangan yang menyambut membuat dadaku sesak. Ibu duduk di sudut ruangan isolasi yang dindingnya dilapisi busa. Rambutnya yang dulu selalu rapi kini kusut masai. Matanya kosong menatap ke suatu titik di udara. Bibirnya terus bergerak mengucapkan sesuatu yang tak terdengar. Yang paling menghancurkan, dia terus mengayun-ayunkan lengan seperti menggendong bayi. Bayinya tidur, bisik ibu tiba-tiba, suaranya seperti anak kecil. Hamdan janji tidak akan menyakiti bayiku lagi. Raffi menunduk, bahunya gemetar. Dika memelukku erat saat aku tak lagi bisa menahan tangis. Dokter menjelaskan bahwa dalam dunia ibu sekarang, dia kembali ke masa ketika masih bersama Hamdan muda, sebelum semua kekejaman terjadi. Otaknya menciptakan realitas alternatif sebagai mekanisme pertahanan diri. Kadang-kadang dia sadar sebentar, kata perawat yang mendampingi. Saat itu biasanya dia meminta maaf terus-menerus pada seorang, dia. Ketika kami akan pergi, tiba-tiba ibu berbalik. Matanya fokus padaku untuk pertama kalinya. Dia kecil. Suaranya parau. Lari cepat dari dia. Lalu secepat itu pula, cahaya kesadaran di matanya pudar kembali. Di mobil, tak ada yang berbicara. Hujan mulai turun membasahi jalanan, seperti langit ikut menangis. Tiba-tiba, telepon Dika berdering. Wajahnya berubah saat membaca pesan. Hamdan dinyatakan bebas bersyarat. Raffi mengutuk keras. Bagaimana bisa? Dika menjelaskan dengan suara datar. Dia menggunakan alasan kesehatan mental juga. Mengaku tekanan batin karena diancam akan dibunuh oleh ibu. Aku menatap perutku yang mulai sedikit membuncit, lalu ke arah RSJ yang semakin jauh di belakang. Karma ternyata belum selesai bekerja. Dan giliran kami yang akan menyelesaikannya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dipadati wartawan dan masyarakat yang penasaran dengan kasus ini. Ruang sidang yang megah dengan langit-langit tinggi terasa pengap oleh desakan tubuh dan embusan nafas yang berdesakan. Aku duduk di bangku saksi, mengenakan tunik longgar yang menyembunyikan perutku yang semakin membesar. 4 bulan sudah berlalu sejak ibu dikirim ke RSJ, dan selama itu, kami, aku, Dika, dan Raffi, tidak berhenti mengumpulkan bukti. Dika duduk di sampingku, wajahnya seperti topeng yang dingin, tapi aku bisa merasakan ketegangan dari cara jarinya mengetuk-ngetuk pangkuannya. Raffi berada di sebelahnya, sesekali melirik ke arah pintu, seolah mengharapkan ibu akan muncul dengan mukanya yang cerah seperti dulu. Majelis hakim akan masuk. Semua orang berdiri ketika 3 hakim memasuki ruangan. Yang paling mencolok adalah ketua majelis, seorang perempuan parubaya dengan tatapan tajam dan postur tegap. Ketika matanya berpindah ke arahku, ada sesuatu dalam pandangannya yang memberiku harapan. Jaksa penuntut umum mulai membacakan dakwaan. Korupsi besar-besaran, pencucian uang, kekerasan seksual terhadap 7 perempuan termasuk aku dan Siska,
serta penyiksaan. Untuk setiap poin, layar besar di sisi ruangan menampilkan bukti-bukti yang kami kumpulkan. Rekaman video, dokumen transaksi gelap, bahkan testimoni dari mantan bodyguard Hamdan yang bersedia menjadi saksi. Tapi momen paling menegangkan adalah ketika giliranku bersaksi. Katakan pada majelis, apa yang dilakukan terdakwa padamu? Tanya jaksa. Aku berdiri dengan gemetar, tangan menempel di perut. Semua mata di ruangan itu tertuju padaku. Di bangku terdakwa, Hamdan, yang dulu selalu tampil sempurna, kini mengenakan jas penjara yang terlalu besar untuk tubuhnya. Wajahnya pucat, tapi matanya masih memancarkan kebencian ketika menatapku. Dia. Suaraku hampir tidak keluar, tapi kemudian aku melihat Dika mengangguk pelan. Dia memperkosa saya berulang kali saat saya tidak sadar. Memberi obat dalam minuman saya. Bohong, teriak Hamdan tiba-tiba, berdiri dari kursinya sebelum dicegah pengawal. Ketua majelis membunyikan palu. Terdakwa harap tenang. Aku melanjutkan, kali ini lebih kuat. Saya hamil akibat pemerkosaan itu. Dan saya memutuskan untuk tetap mengandung karena... Aku menarik napas dalam-dalam. Karena saya percaya setiap anak berhak hidup, terlepas dari bagaimana dia dikandung. Suara desahan dan bisikan memenuhi ruangan. Beberapa wartawan mulai mengetik dengan cepat. Ketika giliran jaksa menampilkan bukti terakhir, rekaman CCTV dari rumah Hamdan yang menunjukkan dia memukul ibu hingga keguguran, suasana di ruangan itu berubah. Bahkan pengacara Hamdan terlihat tidak nyaman. Persidangan berlangsung selama 8 jam tanpa jeda. Ketika akhirnya ketua majelis berdiri untuk membacakan putusan, seluruh ruangan menahan nafas. Atas nama keadilan rakyat Indonesia, majelis memutuskan, terdakwa Hamdan Saputra guilty atas semua dakwaan. Sorak-sorai pecah sebelum hakim menyelesaikan kalimatnya. Dihukum penjara seumur hidup. Hamdan terhuyung seperti ditampar. Wajahnya berubah menjadi abu-abu. Dia berbalik ke arahku, matanya melotot penuh kebencian. Kau pikir ini selesai? Raungnya sebelum pengawal menyeretnya keluar. Aku masih punya orang di luar. Aku akan. Pintu tertutup sebelum dia menyelesaikan ancamannya. Di tengah keriuhan wartawan yang berebut mengambil foto, aku hanya bisa terduduk lemas. Dika memelukku erat, tangannya yang kuat menahan tubuhku yang gemetar. Kita menang, bisiknya di telingaku. Tapi kenapa aku tidak merasa menang? Ibu masih terkurung dalam dunianya yang lain. Bayi dalam perutku akan lahir tanpa seorang kakek yang layak. Dan Hamdan. Aku melihat ke arah pintu di mana dia baru saja diseret keluar. Ini bukan akhir. Ini hanya jeda sebelum babak terakhir. Dan ketika tanganku tanpa sadar mengusap perut, aku tahu, pertarungan kita belum benar-benar usai. Matahari terik menyinari halaman rumah sakit jiwa tempat ibu menghabiskan hari-harinya. 6 bulan telah berlalu sejak vonis hukuman seumur hidup untuk Hamdan. Dan tubuhku kini terasa berat dengan kandungan yang sudah memasuki trimester ketiga. Dika mendampingiku dengan setia. Tangannya selalu siap menyangga tubuhku yang semakin lamban. Raffi sudah menunggu di depan pintu masuk utama. Wajahnya yang dulu selalu tegang kini lebih tenang. Meski matanya masih menyimpan bayang-bayang kesedihan yang dalam. Kamu yakin mau melakukan ini? Tanyanya sambil membukakan pintu. Aku mengangguk perlahan. Ibu perlu tahu tentang bayi ini. Koridor rumah sakit jiwa itu panjang dan terang. Dindingnya dicat warna pastel dengan gambar-gambar alam yang seharusnya menenangkan. Tapi bagiku, setiap langkah terasa seperti berjalan menuju sebuah masa lalu yang pahit. Ibu duduk di ruang terapi, mengenakan baju rumah sakit warna biru muda. Rambutnya yang dulu hitam pekat kini sudah mulai diwarnai uban. Tatapannya kosong menatap taman di luar jendela. Tangan kanannya terus membuat gerakan seolah mengelus sesuatu yang tidak ada. Bu, panggilku pelan.
Butuh beberapa saat sebelum ibu menoleh. Matanya yang keruh perlahan mulai fokus. Dia kecil, suaranya parau, seperti orang yang baru bangun dari mimpi panjang. Dokter yang mendampingi berbisik, ini salah satu momen kesadarannya yang semakin sering terjadi. Terapi kita mulai berhasil. Aku duduk perlahan di kursi di hadapan ibu, mengambil tangannya yang dingin. Ibu, saya. Perutku yang membuncit menyentuh paha ibu. Tiba-tiba, matanya yang tadi kosong dipenuhi oleh kilatan kesadaran. Anak itu. Tangannya gemetar mendekati perutku. Ya, Bu. Ini cucu ibu. Air mata mulai mengalir di wajah ibu yang mulai keriput. Maaf. Maafkan ibu. Raffi yang selama ini diam di belakangku tiba-tiba berlutut di samping ibu, memeluknya erat. Sudah, Bu. Sudah. Kita bersama-sama sekarang. Pemandangan itu membuat dadaku sesak. Raffi, yang dulu begitu marah pada ibu, kini bisa memeluknya dengan penuh keikhlasan. Sementara aku ingin merasakan hal yang sama. Ingin bisa memaafkan sepenuhnya. Tapi setiap kali tangan ibu menyentuh perutku, bayangan masa lalu kembali menghantui. Dika, yang selalu peka, merasakan kegelisahanku. Tangannya yang hangat memegang bahuku. Pelan-pelan, bisiknya. Ibu tiba-tiba mengangkat kepala. Matanya jelas sekali sekarang. Dia, Hamdan? Di penjara seumur hidup, Bu, jawab Raffi tegas. Tapi ibu menggeleng. Tidak, dia masih punya. Suaranya terputus ketika tatapannya kosong kembali. Tangan kanannya mulai mengayun-ayun lagi. Dokter segera mendekat. Mungkin cukup untuk hari ini. Ketika kami berjalan meninggalkan rumah sakit, Raffi menarik tanganku. Dia, ibu tidak sepenuhnya sembuh. Tapi setidaknya sekarang dia punya momen-momen sadar. Aku menatapnya. Kamu benar-benar bisa memaafkannya. Raffi menghela napas. Tidak sepenuhnya. Tapi aku memilih untuk mencoba. Karena kebencian hanya akan menghancurkan kita sendiri. Di perjalanan pulang, kepalaku bersandar di jendela mobil. Dika menyetir dengan satu tangan sementara tangan lainnya memegang erat tanganku. Kita tidak harus memutuskan hari ini, bisiknya. Aku meletakkan tangan di perutku, merasakan tendangan kecil dari dalam. Mungkin tidak hari ini, tapi suatu hari nanti, aku akan belajar memaafkan. Seperti ibu yang perlahan belajar kembali ke dunia nyata. Seperti Raffi yang memilih cinta daripada kebencian. Dan seperti bayi dalam kandunganku yang akan lahir tanpa beban masa lalu. Matahari pagi itu bersinar lembut melalui jendela kaca patri ruang nikah Kawa. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun tunik panjang berwarna gading yang meluncur lembut di atas perutku yang membesar. 8 bulan kehamilan membuatku kesulitan menemukan posisi berdiri yang nyaman, tapi hari ini, semua ketidaknyamanan itu tenggelam dalam lautan kebahagiaan. Di sebelahku, Dokter Maya sedang merapikan jilbab sederhana yang kupakai. Kamu cantik, bisiknya, matanya berkaca-kaca. Raffi muncul di pintu, mengenakan jas abu-abu yang rapi. Wajahnya berseri, jauh berbeda dari wajah murung yang selalu dikenakannya setahun lalu. Dika sudah menunggu di ruang nikah. Dia terlihat seperti akan pingsan karena gugup. Aku tersenyum, membayangkan Dika dengan wajah tegangnya yang khas, mungkin terus mengusap-usap tangannya yang berkeringat. Ketika musik tradisional mulai dimainkan, Raffi menawarkan lengannya. Siap, adikku. Dengan satu tangan memegang Raffi dan satu lagi menopang perut, aku berjalan pelan menuju ruang nikah. Ruangan itu penuh dengan orang-orang terkasih, teman-teman Dika dari kantor hukum, beberapa sahabat dekatku, bahkan Siska yang kini sudah kuliah dengan biaya dari yayasan yang kami dirikan. Dan di depan, berdiri Dika. Memang seperti yang Raffi katakan, wajahnya pucat dan tegang,
tapi matanya bersinar begitu melihatku. Jas navy blue yang dikenakannya membuatnya terlihat lebih tinggi dan tegap dari biasanya. Upacara nikah berlangsung sederhana namun hikmat. Ketika wali nikah menanyakan persetujuanku, suaraku yang jelas menggema di ruangan itu. Saya rela. Dika menjawab dengan suara yang sedikit gemetar, tapi penuh keyakinan. Dan ketika ijab kabul selesai diucapkan, seluruh ruangan bergemuruh dengan ucapan selamat dan tangis haru. Tapi momen paling mengharukan terjadi setelah itu. Ketika kami duduk di pelaminan sederhana, tiba-tiba pintu ruangan terbuka. Seorang perawat mendorong kursi roda, dan di atasnya duduk ibu, mengenakan kebaya biru muda yang dulu selalu jadi favoritnya. Bu. Suaraku tercekat. Dokter yang mendampingi berbisik, dia sangat sadar hari ini. Begitu tahu ini hari pernikahanmu, dia bersikukuh ingin datang. Ibu mendekat dengan kursi rodanya. Tangannya yang kurus meraih tanganku dan Dika. Bahagia, anak-anak. Ucapnya pelan, tapi jelas. Air mataku tak terbendung lagi. Ini lebih dari yang kuharapkan. Ibu hadir dengan kesadarannya yang paling penuh sejak tragedi itu terjadi. Dika memegang tangan ibu dengan lembut. Kami akan merawat Dea dan bayi ini dengan baik, Bu. Ibu mengangguk, matanya berlinang. Anak baik. Dika, anak baik. Pesta kecil-kecilan di rumah setelahnya dipenuhi tawa dan cerita. Bahkan ibu bisa duduk di tengah kami selama hampir 1 jam sebelum dokter memutuskan waktunya untuk kembali ke RSJ. Ketika semua tamu sudah pulang dan kami berdua akhirnya sendirian di kamar pengantin, Dika berlutut di hadapanku, tangannya dengan hati-hati mengelus perutku. Aku janji akan melindungi kalian berdua, bisiknya, matanya serius. Aku menarik wajahnya mendekat, hingga dahi kami bersentuhan. Kita sudah melindungi satu sama lain, Dika. Dan akan terus begitu. Di luar jendela, bulan purnama bersinar terang, menyinari jalan yang telah kami lalui. Jalan berliku penuh duri yang akhirnya membawa kami ke saat bahagia ini. Dan besok, ketika matahari terbit lagi, kami akan memulai babak baru. Sebagai suami istri, sebagai calon orang tua, dan sebagai tim yang tak terpisahkan. 2 tahun kemudian, di sebuah taman bermain yang dipenuhi tawa anak-anak, aku duduk di bangku kayu sambil memandangi sosok kecil berlari-larian di antara ayunan dan perosotan. Laki-laki berusia 2 tahun itu memiliki mata coklat besar seperti ayah kandungnya. Tapi senyum manis dan sikap ramahnya murni warisan dari Dika yang telah mengangkatnya dengan penuh cinta sejak lahir. Al, jangan lari terlalu cepat, panggilku ketika si kecil itu nyaris tersandung. Dika yang duduk di sampingku segera bangkit, dengan sigap menangkap Al sebelum dia jatuh. Lihai seperti ayahnya, ya? Goda Dika sambil menggendong anak itu kembali ke bangku. Aku tersenyum, menyisir rambut ikal Al yang berkeringat. Untung hanya itu yang diwarisi dari Hamdan. Nama Al kami pilih sebagai singkatan dari Alif, huruf pertama dalam alfabet Arab, simbol permulaan baru. Tidak ada jejak Hamdan dalam identitasnya, baik secara hukum maupun dalam kehidupan sehari-hari. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Pesan dari Raffi. Ibu lagi sadar banget hari ini. Mau kita jenguk besok? Sejak vonis Hamdan, kondisi ibu perlahan membaik. Dokter mengatakan traumanya terlalu dalam untuk sembuh total. Tapi setidaknya kini dia bisa mengenali kami dan bahkan sesekali bercanda seperti dulu. Kita harus ke RSJ besok, bisikku pada Dika. Dia mengangguk, tangannya yang hangat menutupi tanganku. Aku sudah siapkan hadiah ulang tahun untuk ibu. 2 hari kemudian adalah hari ulang tahun ibu yang ke-50. Kami merayakannya sederhana di ruang tamu RSJ, dengan kue kecil, balon, dan tentu saja, Al yang menjadi pusat perhatian. Ibu hari itu sangat sadar. Matanya berbinar ketika Al berlari ke pelukannya. Cucuku, bisiknya,
mencium kening anak itu. Ketika Raffi memutar video dokumenter pendek tentang yayasan kami, yayasan yang membantu korban kekerasan seperti yang pernah kami alami, ibu menangis. Bangga. Ibu bangga. Di tengah kebahagiaan itu, ponsel Dika berdering. Ekspresinya berubah ketika membaca pesan. Hamdan mencoba bunuh diri di penjara. Suasana sekonyong-konyong berubah. Tapi anehnya, tak ada rasa bahagia maupun sedih yang muncul. Hanya kosong. Apakah dia? Tanyaku. Dika menggeleng. Gagal. Tapi menurut sumberku di sana, kondisi mentalnya sudah hancur total. Dia sering berhalusinasi melihat hantu, termasuk hantu korban-korbannya. Ibu yang mendengar itu tiba-tiba tertawa. Tawa jernih yang sudah lama tidak kami dengar. Karma, bisiknya, lalu kembali fokus mengajak Al bermain. Pulang dari RSJ malam itu, sambil menatap Al yang tertidur pulas di kursi mobil, aku merenungkan arti karma. Hamdan menderita di penjara, dikhianati oleh koneksinya sendiri yang berbalik menjauh. Ibu, meski tak sepenuhnya sembuh, menemukan kedamaian dalam versi realitasnya yang baru. Dan kami, dengan luka-luka yang sudah mulai sembuh, membangun kehidupan baru dari puing-puing yang ditinggalkan masa lalu. Ketika Dika memegang tanganku erat, aku tahu, ini bukan akhir yang bahagia, tapi ini akhir yang adil. Dan untuk kami, yang sudah melalui neraka dan kembali, itu lebih dari cukup. Malam itu, hujan turun deras membasahi jalanan kota, menciptakan genangan-genangan yang memantulkan cahaya lampu jalan seperti kaca pecah. Aku berdiri di depan jendela kamar Al, memastikan selimutnya sudah tertutup rapat. 2,5 tahun telah berlalu sejak pernikahan kami, dan kehidupan terasa begitu sempurna, hingga telepon itu malam ini. Percakapan ini direkam. Ini dari Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Suara resmi di seberang sana membuat jari-jariku mengeras mencengkeram ponsel. Terdakwa Hamdan Saputra memohon pertemuan terakhir dengan Anda. Aku nyaris menjatuhkan ponsel. Apa? Atas dasar kemanusiaan, kami mengizinkan satu kunjungan. Kondisinya kritis. Dika yang sedang bekerja di ruang belajar langsung muncul ketika mendengar suaraku yang gemetar. Ada apa? Ketika kuceritakan, wajahnya berubah dingin. Dingin seperti malam pertama kami bertemu. Ini jebakan. Tapi di balik ketakutanku, ada rasa penasaran yang menggerogoti. Apa yang bisa Hamdan inginkan sekarang? Permintaan terakhir seorang pesakitan? Ataukah ini bagian dari rencananya yang lain? Penjara Cipinang lebih menyeramkan dari yang kubayangkan. Tembok tinggi dipenuhi kawat berduri, bau disinfektan menyengat bercampur dengan sesuatu yang lebih busuk. Petugas membawa kami melewati koridor panjang menuju ruang khusus kunjungan. Kami akan mengawasi dari balik kaca. Ada tombol panik di bawah meja, bisik petugas perempuan itu sebelum pergi. Ketika pintu terbuka, nafasku tersangkut. Hamdan, yang dulu selalu tampil sempurna dengan jas mahal dan rambut tersisir rapi, kini hanyalah bayangan dari dirinya sendiri. Rambutnya memutih dan kusut, tubuhnya yang dulu kekar kini keriput seperti kertas bekas. Tapi yang paling mengerikan adalah matanya, 2 lubang hitam yang masih memancarkan kebencian yang sama. Dia. Suaranya parau, tangan gemetar meraih kursi roda. Kau datang. Dika segera berdiri di antaraku, sikap protektif. Cepat sampaikan apa yang kau mau. Kami tidak punya banyak waktu. Hamdan tertawa, suara serak yang membuat bulu kuduku berdiri. Masih setia ya, pengacara gagal. Jawab pertanyaanku, Dika membentak. Hamdan menghela nafas panjang, lalu tiba-tiba mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya, sebuah foto lama. Foto itu menunjukkan aku dan ibu di sebuah restoran, diambil tanpa sepengetahuan kami. Kau ingat malam ini? Sebelum pernikahan kita.
Aku menggigit bibir. Tidak. Tentu saja tidak. Dia menyeringai. Karena minumanmu sudah kucampur obat. Tangannya menunjuk sesuatu di foto. Seorang lelaki muda berdiri di belakang kami. Kenal. Dadaku sesak. Itu Dika. Ya, sayangku. Hamdan mendesis puas melihat ekspresiku. Dika sudah menguntitmu sejak lama. Dia bukan pahlawan kebetulan. Dia sengaja mendekatimu karena kasus korupsi ini. Dika bangkit dengan kasar. Cukup. Tapi Hamdan terus tertawa. Batuk-batuk. Tanya dia. Dea. Tanya kenapa dia benar-benar membenciku. Karena aku koruptor? Atau karena... Petugas segera masuk ketika Hamdan mulai kejang. Mulutnya berbusa. Tapi kata terakhirnya masih sempat terdengar. Aku yang membunuh ayahnya di kecelakaan itu. Perjalanan pulang sunyi mencekam. Dika mencoba menjelaskan bahwa ayahnya memang jaksa yang menangani kasus Hamdan. Bahwa dia memang sengaja mencari kami untuk membongkar kejahatan Hamdan. Tapi, kenapa tidak pernah kau katakan? Suaraku bergetar. Dika menepikan mobil di pinggir jalan. Matanya basah. Aku jatuh cinta padamu, Dea. Bukan sebagai bagian dari misi. Aku takut kau akan lari jika tahu kebenarannya. Hujan semakin deras, menghantam atap mobil seperti ribuan jari yang mengetuk-ngetuk. Di dalam hatiku, badai yang lebih besar sedang berkecamuk. Apakah selama ini aku hidup dalam kebohongan? Apakah cinta Dika sungguh tulus? Dan yang paling menyakitkan, apakah Hamdan, bahkan dari balik penjara, masih bisa menghancurkan kami? Ketika kami tiba di rumah, Al terbangun menangis. Aku menggendongnya erat, mencium bau bayi yang polos itu. Di matanya yang masih mengantuk, tak ada kebohongan, tak ada rahasia. Hanya cinta tulus seorang anak pada ibunya. Dika berdiri di ambang pintu, wajahnya hancur. Aku akan tidur di sofa malam ini, bisiknya. Aku mengangguk pelan, sambil menggenggam erat Al. Malam ini, di balik rintik hujan yang tak kunjung reda, sebuah pertanyaan menggantung antara kami. Apakah cinta kami cukup kuat untuk bertahan dari kebenaran ini? 3 hari berlalu dalam kesunyian yang tegang antara aku dan Dika. Setiap pagi, kami saling menyapa dengan sopan seperti 2 orang asing yang kebetulan berbagi atap. Setiap malam, aku mendengar suara langkahnya mondar-mandir di ruang tamu, seolah mencoba memutuskan apakah harus menjelaskan lebih jauh atau memberiku ruang. Di hari keempat, ketika matahari baru saja terbit, aku menemukan Dika tertidur di depan laptopnya dengan tumpukan dokumen berserakan. Foto-foto lama terpampang di layar. Seorang lelaki yang mirip Dika tapi lebih tua, berdiri gagah di depan gedung pengadilan. Papaku. Suara Dika yang tiba-tiba membuatku terkejut. Matanya merah lelah. Dia jaksa yang menangani kasus korupsi Pak Hamdan 10 tahun lalu. Dengan suara parau, dia mulai bercerita tentang kecelakaan, mobil yang merenggut nyawa ayahnya, tentang catatan investigasi rahasia yang diwariskan padanya, tentang tekadnya untuk menjatuhkan Hamdan dengan cara apapun. Sampai aku bertemu denganmu, bisiknya, tangannya meraih tanganku dengan lembut. Dan tiba-tiba, ini bukan lagi tentang balas dendam. Air mataku jatuh di atas dokumen-dokumen itu. Kenapa tidak pernah kau katakan? Karena aku takut kau akan melihatku seperti Pak Hamdan, orang yang memanfaatkanmu untuk tujuannya sendiri. Di taman bermain sore itu, sementara Al asyik bermain pasir, aku merenungkan semua yang diungkapkan Dika. Benar, awalnya dia mendekatiku untuk membongkar kejahatan Hamdan. Tapi setiap pengorbanannya setelah itu, setiap pelukan saat aku ketakutan, setiap begadang menemani malam-malam ketika Al sakit, setiap kali dia mengunjungi ibu di RSJ tanpa pernah mengeluh, semua itu tidak mungkin palsu. Kamu tahu, kataku sambil memegang tangannya erat, ibu dulu selalu bilang, cinta sejati itu seperti air. Tidak bisa dipalsukan. Kalau bukan asli, akan menguap ketika diuji panas. Dika menatapku, matanya berbinar.
Dan kita sudah melalui begitu banyak ujian. Dia. Di kejauhan, Al tiba-tiba berdiri dan berlari ke arah kami dengan gembira. Papa. Mama. Lihat istana pasirku. Dika segera mengangkatnya tinggi-tinggi, membuat si kecil tertawa riang. Di wajah Dika, aku melihat cinta tulus seorang ayah, cinta yang tumbuh bukan karena ikatan darah, tapi karena pilihan. Malam itu, ketika kami berbaring di tempat tidur setelah menidurkan Al, Dika menyampaikan berita terbaru. Hamdan meninggal hari ini. Serangan jantung di selnya. Aku menunggu rasa lega datang, tapi yang muncul justru belas kasihan. Apa kita harus memberitahu ibu? Dika menggeleng. Menurut dokternya, biarlah ibu tetap dalam dunianya yang sekarang. Di sana, Hamdan tidak pernah menyakitinya. Ketika aku memejamkan mata, bayangan masa lalu akhirnya mulai memudar. Hamdan sudah pergi. Rahasia sudah terungkap. Dan kami, dengan segala ketidaksempurnaan dan luka-luka kami, memilih untuk tetap bersama bukan karena kebetulan atau takdir, tapi karena pilihan yang kami perbarui setiap hari. Di pagi hari, ketika sinar matahari pertama menyentuh wajah Al yang sedang tidur tenang, aku menyadari sesuatu. Ini bukan akhir yang sempurna. Tapi ini akhir yang benar. Akhir di mana kami memilih mengasihi bukan karena masa lalu, tapi demi masa depan. Dan ketika Dika memelukku dari belakang, mencium puncak kepalaku dengan lembut, aku tahu. Kisah kami akan terus berlanjut, bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang yang memilih cinta di atas segala luka.